Yasir Nenama masih bersama Anda di Kompas Malam, Saudara. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengklaim Presiden Joko Widodo telah nyaman dengan partainya. Erlangga mengklaim Joko Widodo dengan Partai Golkar telah rapat, bahkan telah sejalan beriringan, Saudara. Bahkan sejumlah iklan partainya menggambarkan kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Ketua Umum Partai Golkar itu juga menyebut bahwa Joko Widodo telah nyaman dengan partai berlambang beringin ini. Saat ini Saudara, Golkar memang tergabung dalam pemerintahan Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin. Sejumlah kadernya pun mengisi kursi menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat, Pak. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Lantas apakah Presiden Joko Widodo ini dekat atau bahkan nyaman dengan Partai Golkar? Kita ulas bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Mas Yasir. Jadi menurut Anda gimana nih? Apa maksud dari kita katakan klaim lah ya dari Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto soal kedekatan Golkar dengan Joko Widodo? Saya kira pernyataan Ketua Umum Golkar itu menafsirkan dua hal. Pertama, memang sejak awal Partai Golkar dan PDIP itu adalah dua hal yang sebenarnya saling memiliki chemistry, yang memiliki titik temu yang jauh lebih memiliki rasa yang sepadan, nyaman. Kemudian rasa kebersamaan itu tidak bisa dibantah ya, karena kalau kita melihat event-event politik di berbagai tempat, saya kira juga Pak Jokowi juga menunjukkan gesturnya yang dekat dengan Golkar. Bahkan dalam kampanye politik kurang lebih selama 3 bulan, Golkar juga mencoba untuk mengamplifikasi sosok Jokowi ataupun video yang memuat success story apa hal yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi itu yang sebenarnya ingin ditafsirkan. Jadi kalau ada orang bicara tentang bagaimana hubungan Golkar dan Jokowi, ya saya kira itu adalah pertanyaan yang salah, karena tak bisa dibantah Golkar Jokowi itu sangat identik. Nah, yang kedua yang menarik, ini mungkin saja yang kemudian membuat kenapa publik belakangan itu ramai soal bagaimana kemungkinan Pak Jokowi itu menjadi bagian dari Golkar. Apalagi misalnya sejumlah elit Golkar mengatakan Golkar itu adalah partai terbuka. Apalagi yang mau punya keinginan bergabung dengan Golkar adalah sosok seperti Jokowi, mantan presiden 2 periode, punya nama besar, punya legasi. Tentu ini cukup penting bagi Golkar sebagai bagian menjadikan Pak Jokowi sebagai keluarga besar nantinya. Cuman kan yang menjadi tanda tanya itu adalah kalaupun toh Golkar tertarik untuk menjadikan Jokowi sebagai bagian keluarga besarnya, lalu posisi apa yang akan dianggap sepadan dengan Pak Jokowi? Ini yang kemudian belakangan selalu dikaitkan dengan ya mungkin Pak Jokowi akan ditempatkan pada posisi dewan-dewan tertentu, entah itu dewan pembina, entah itu dewan kehormatan, atau dewan apa yang saya kira ditempatkan di posisi yang Oke. cukup. Ini kan kalau kita lihat kan dari sisi Golkarnya ya, merasa udah rapat, udah berjalan seiringan. Tapi menurut yang Anda baca begitu dari gelagat politiknya Joko Widodo sendiri seperti apa? Kalau dari Pak Jokowi sendiri per hari ini kan Pak Jokowi masih ingin pulang kampung setelah tak lagi jadi presiden. Pulang Terutama kampung ini ke PDIP atau gimana nih? pulang kampung ke Solo. Oke, harus Ingin diklirkan membangun, soalnya ingin itu. membangun Solo bersama dengan anak cucu itu kan statement-statement yang sering kali kita dengar dari Pak Hmm. Jokowi pasca Pilpres 2024 usai setelah serah terima jabatan 20 Oktober, Jokowi tidak ingin cawe-cawe dalam urusan politik elektoral. Tapi kan publik tidak pernah berhenti mengaitkan bagaimana Pak Jokowi itu terlihat misalnya punya intensi untuk terus mempertaruhkan atau mempertahankan pengaruh politiknya di masa yang akan datang, karena mengingat di situ ada Mas Gibran yang Hmm. saya kira sebagai titisan politik dari Pak Jokowi. Oleh karena itu, dengan Pak Jokowi terus menjadi bagian dari lokomotif politik di Indonesia, maka posisi Pak Jokowi pasca tak jadi presiden selalu diperbincangkan. Lalu di mana? Publik mengaitkan dengan Golkar, Mas. Kenapa Golkar? Karena Golkar ini adalah partai politik yang besar yang saya kira di 2024 ini akan signifikan kekuatan di Hmm. parlemen. Dan disitulah sebenarnya pengaruh posisi politik, termasuk daya tawar politik Pak Jokowi akan semakin diperhitungkan oleh publik. Tapi kalau Pak Oke. Jokowi
punya partai, apalagi misalnya bergabung dengan partai kecil seperti PSI, saya kira kekuatan dan pengaruh politiknya tak akan sekuat saat ini. Oleh Jadi karena itu, menurut Anda Joko Widodo jika ingin punya peran di pemerintahan mendatang harus punya kendaraan politik dan kendaraan politik ini harus partai yang besar seperti Golkar, saya jangan kira partai kecil deh seperti PSI. kalau partai kecil seperti PSI, anggap saja misalnya PSI ini lolos ke parlemen, Mm-mm. ibarat itu terlampau sempit dan terlampau kecil bagi Pak Jokowi, yang saya kira adalah mantan presiden 2 periode, mantan gubernur dan mantan wali kota Solo. Ini yang saya kira bahwa kalaupun toh Pak Jokowi ingin punya presiden, maksud saya punya partai politik di luar Mm. PDIP, ya satu-satunya partai adalah Golkar tentu saja, karena per hari ini misalnya belum ada sosok yang secara sentral menjadi magnet di mana Golkar itu diperhitungkan dalam konteks di eksekutif. Kalau di Gerindra tentu di situ ada Pak Prabowo Subianto ya. Termasuk Erlangga Hartarto. Kalau dalam konteks politik elektoral Pilpres di eksekutif ya saya kira memang Pak Erlangga Hartarto kan tidak bisa dibandingkan dengan tokoh-tokoh besar lain di luar Golkar. Pak Jokowi mungkin adalah opsi yang paling mungkin untuk Mm. diperhitungkan menjadi bagian dari Golkar. Tapi kan menjadi pertanyaan penting adalah satu, apakah Pak Jokowi mau menjadi bagian dari Golkar? Kan tentu jawabannya adalah Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi mau menjadi bagian dari Golkar, saya kira Golkar akan terbuka menerima dengan lapang dada. Pertanyaan Mm. selanjutnya adalah apa kira-kira posisi strategis yang mesti diberikan atau didapatkan oleh Pak Jokowi? Bagi kita yang melihat dari jauh, ya ketua umum, Mas. Nggak Nah ada itu dia pilihan. sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya begitu. Kalau seandainya masuk ke Golkar, posisi yang cocok untuk Joko Widodo ini apa gitu? Bisakah ataukah mungkinkah akan menjadi ketua umum meskipun itu kan ada sejumlah aturan Partai Golkar yang harus ditabrak begitu jika Joko Widodo akan menjadi ketum Partai Golkar. Kalau Pak Jokowi berkehendak, Golkar pun juga berkehendak, saya kira aturan-aturan itu bisa diubah dalam seketika. Keputusan-keputusan politik strategis, termasuk aturan soal siapa yang jadi ketua umum Golkar misalnya, itu kan bisa diubah dalam mekanisme rapat tertinggi di Golkar, entah itu Munas, Mhm. entah itu Pilpres. Kalau ADART-nya bisa mengakomodasi pihak-pihak yang selama ini bukan kader PDIP dan kemudian boleh mencalonkan diri dan diterima oleh seluruh kader-kader yang punya hak suara di situ, ya saya kira Pak Jokowi akan menemukan tempatnya sebagai ketua umum. Oke. Kenapa saya sebut begini, Mas? Karena hanya dengan jadi ketua umum Golkar lah kemudian Pak Jokowi itu pengaruh dan bergen positionnya akan diperhitungkan. Ketum Mhm. itu adalah the one and only veto player yang akan menentukan kemana arah dan kebijakan partai politik itu ke depan. Kalau di posisi yang lain, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, entah Dewan apapun, itu bukan posisi sentrum yang bisa menentukan keputusan partai. Jadi Tapi ini menurut Anda kalau seandainya Joko Widodo ini mau bergabung ke Partai Golkar, ya sekalian aja begitu jadi ketum Golkar, gak usah tanggung-tanggung. Terakhir. saya kira memang di situ posisi Mas. Tentu untuk menempatkan bahwa Pak Jokowi ini mendapatkan posisi yang cukup strategis. Mengingat beliau itu adalah mantan presiden 2 periode atau saat ini sedang menjadi presiden. Dan ya pengalaman politik dan portofolio politiknya nyaris tak ada yang punya di Indonesia ini. Mantan wali kota Solo 2 periode, gubernur Jakarta dan mantan presiden 2 periode. Saya kira ini akan menjadi penting dan Baik. strategis. Oleh karena itu kuncinya adalah apakah Pak Jokowi mau? Ya tentu hanya Pak Jokowi dan Tuhan yang tahu, Mas. Baik, Apakah kita nantikan ya. Ini Mas Adi. Iya. belakang Oke, kita nantikan nih seperti apa langkah politik dari Presiden Joko Widodo. Apakah klaim sepihak dari Golkar ini akan berbalas klaim juga atau pernyataan dari Presiden Joko Widodo? Ini kita nantikan bersama. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Mas Adi Praditno telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Adi. salam sehat, Mas.